Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita bisa mendapatkan benih rohani dari Tuhan? Kalau kita sibuk urusannya seperti Rahel, hanya sibuk kamu punya anak, aku nggak punya anak. Setelah punya anak, anaknya juga bertengkar, anaknya konflik, anaknya terus dalam persaingan. Hanya urusan di situ, nggak jauh-jauh, nggak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Begitu ditegur di gereja A, pergi ke gereja B. Di tempat gereja B satu kali ada teguran, pergi ke gereja C. Gak pernah selesai. Bagaimana Tuhan bisa memakai rahim rohaninya? Sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan dosa orang lain. Seolah-olah kita nggak punya dosa, seolah-olah kita nggak punya kesalahan. Padahal Tuhan ingin kita tuh menyiapkan rahim rohani kita sampai satu ketika dari rahim itu lahir anak-anak rohani, lahir kegerakan yang membawa pertobatan yang besar di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Karena itu, izinkan rahim rohanimu dipakai oleh Tuhan. Banyaklah mencucurkan air mata untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali kita melihat bahwa pemakaian Tuhan itu bukan berbicara kita cakap atau tidak cakap, berkarunia atau tidak berkarunia. Pemakaian Tuhan itu jatuh kepada seseorang yang hatinya mau mengikuti Tuhan, yang rahimnya mau diisi oleh Tuhan dengan benih-benih rohani, yang mau menjaga rahim rohaninya, janin yang ada dalam hatinya menjadi tumbuh sehingga lahir di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percayakan seseorang kepadamu, setialah. Jangan pengen jumlah yang besar, karena ukurannya bukan jumlah, ukurannya kesetiaan. Tetapi orang yang saya layani begini dan begitu, hatinya keras, biarkanlah tanah hati yang keras itu dilembutkan dengan air matamu. Bajaklah dengan doa-doamu. Ketika air matamu dengan doa-doamu, satu kali tanah yang keras itu akan lembut dan siap ditanami oleh tanaman dari Tuhan. Dan kita akan melihat kegembiraan yang begitu luar biasa ketika apa yang ditanam itu menjadi panen. Apa yang kita sedang kandung itu kita lahir. Mengandung dan melahirkan itu sesuatu yang berat, gak mudah. Tapi ketika apa yang dikandung dan apa yang dilahirkan itu waktunya lahir, kegembiraan melebihi kelelahan. Apa yang sudah ditabur, apa yang sudah disiapkan, kegembiraan yang melebihi daripada apapun. Saya melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan 2-3 orang yang Tuhan percayakan. Saya percaya itu akan mendatangkan upah yang besar di hadapan Tuhan. Ukurannya bukan berapa banyak, ukurannya berapa setia kita ngurus orang. Kalau kita pengen jumlah banyak dan orang yang diurusnya baik-baik, belum tentu itu mendatangkan perubahan dalam hati kita. Seringkali orang yang diberikan kepada Tuhan itu kurang lebih masalahnya ada dalam hati kita. Yang kita layani orangnya rewel, kurang lebih itu gambaran kalau hati kita juga ada sisi rewelnya. Orang yang dilayani itu suka mogok pelayanan,
suka kabur-kaburan, suka nggak mau diatur seperti kuda liar. Itu gambaran ada sisi itu dalam hati kita. Dan itu yang dipakai Tuhan. Tuh, kamu tuh seperti yang kamu layani. Sisi itu belum beres. Sisi itu yang sedang aku mau engkau bereskan. Jadi, orang-orang yang kita layani sebenarnya merupakan gambaran dalam hati kita. Hati kita itu dicerminkan oleh orang-orang yang dilayani. Kalau yang dilayaninya berantakan, kurang lebih dalam hati kita juga berantakan. Itu gambaran-gambaran itu memunculkan kondisi rohani kita. Lama-lama si berantakan mulai rapi. Itu juga gambaran bahwa hati kita juga mulai rapi. Ketika si kuda liar menjadi jinak, itu juga gambaran di dalam kita juga dah mulai jinak. Segala sesuatu gambaran itu mencerminkan dalamnya kita seperti apa.